Kembali lagi di Ruang Zaki. Sore ini saya akan berbincang dengan Ketua Jurusan Bisnis Law BINUS, Pak Dr. Ahmad Sofyan. Topik yang menarik soal bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto dalam perkara tindak pidana korupsi. Yang menarik di hari ini kita akan bahas dengan Pak Sofyan. Halo Pak Sofyan. Ya, halo. Apa kabar? Baik Pak Jaki. Makin muda aja. Saya sering di TV nasional Pak Sofyan. Ya, di beberapa kali lah. Berita-berita media itu ya, Ya, banyak isu-isu terkini kontemporer yang sempat diulas Pak Sofyan. Ya. Ini soal amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Ya. Ini kan ditanggapi beragam pro kontra di ya. kalangan masyarakat, terutama juga soal KPK kan. Ya. Persoalannya adalah apakah amnesti itu juga pantas untuk diberikan pada tindak pidana korupsi? Ya, jadi kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan amnesti ya. Ya. Jadi amnesti itu adalah hak prerogatif Presiden ya untuk memberikan tanda kutip pengampunan untuk tidak menjalani hukuman. Jadi kalau seseorang diberikan amnesti, artinya tindak pidana yang diputus oleh hakim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Jadi dia terbukti, diberikan amnesti, artinya tidak menjalani hukuman. Jadi tidak menjalani penjara, ya, sebagaimana sudah diputuskan oleh hakim. Jadi perbuatan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, terkait dengan apakah semua tindak pidana bisa diberikan amnesti, kan gitu ya. Nah, dalam konteks semangat kita dalam memberantas korupsi, kalau menurut pandangan saya, harusnya amnesti itu diberikan pada tindak pidana korupsi. Apakah itu amnesti, abolisi, gerasi, ya, itu harusnya diberikan. Karena itu memberikan presiden buruk dalam semangat pemberantasan korupsi. Ya, nanti para pejabat, kalau terbukti secara sah, mengajukan permohonan, ya kan, melakukan pendekatan kepada orang-orang presiden, orang dekatnya, untuk diberikan amnesti. Ya, pikirannya nanti kan bisa lobby politik gitu kan, diberikan amnesti. Walaupun amnesti itu samping hak prerogatif, dia kan harus dapat pertimbangan dan persetujuan DPR ya. Betul. Tapi kan sekarang ini di DPR itu kan siapa kan, orang-orang pemerintah semua, partainya pemerintah. Nggak mungkin pula DPR itu tidak memberikan persetujuan, tidak memberikan persetujuan terhadap usulan presiden untuk memberikan amnesti kepada pelaku tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi menurut saya, walaupun alasannya untuk untuk menyatukan kembali membangun kembali hubungan harmonis dengan berbagai kelompok politik, tapi menurut saya itu tidak menjadi alasan yang tepat juga ya untuk tindak pidana korupsi diberikan pengampunan dalam bentuk amnesti ataupun bentuk-bentuk yang lain. Iya. Jadi memang kan itu bertepatan juga dengan misalnya penyelenggaraan pemilihan ketua umum partai tempo hari kan, dan juga seolah-olah ini dalam rangka rekonsiliasi nasional kayak gitu. Tapi memang tindak pidana khusus itu kan tidak hanya korupsi ya Pak? Iya. Mungkin apakah Pak Sofyan juga mengatakan bahwa semua tindak pidana khusus juga seharusnya tidak dapat amnesti? Ada namanya serious crime ya. Jadi serious crime itu harusnya tidak diberikan amnesti ya. Misalnya korupsi, terorisme, ya, narkoba yang pelakunya adalah bandar, ya, pembunuhan, tindak pidana pembunuhan berencana, kejahatan HAM berat, ya. Jadi harusnya area-area itu tidak diberikan amnesti. Ya, kalau memberikan amnesti itu menjadi presiden. Nanti yang akan datang, nanti akhirnya misalnya pelaku bandar narkoba misalnya akan mengajukan permohonan amnesti, padahal dia sudah membunuh banyak orang kan, dengan membuat orang jadi kecanduan kan. Teroris misalnya kan, yang telah menyebabkan kematian, akhirnya mengajukan juga. Artinya hukum itu memang tidak memberikan diskriminasi ya pada siapapun yang melakukan tindak pidana, tapi hukum itu selektif ya, mana-mana yang boleh diberikan amnesti dan mana-mana yang tidak boleh. Jadi bukan diskriminatif tapi selektif dalam rangka melihat kejahatan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, apalagi korupsi kan. Uang itu harus digunakan untuk pembangunan, dan hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, walaupun itu tingkat pengadilan negeri, dan jaksa dan KPK sebagai institusi penegak hukum yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sudah bekerja keras untuk mengumpulkan alat bukti.
diamnestikan. Nah, itu kalau misalnya kita mau misahkan tadi, Pak, bahwa ini yang bagian kelompok pelanggaran ini harusnya jangan dikasih amnesti. Di mana kita atur, Pak? Karena secara konstitusi kan sudah diatur tuh bahwa itu hak prerogatif presiden. Iya, di pertimbangan presiden. Jadi presiden memang tuh tidak diatur ya dalam undang-undang dasar ya. Jadi presiden punya hak untuk memberikan itu ya, tidak diatur secara spesifik. Kalau mau diatur secara spesifik berarti dalam undang-undang dasar. Ya kan? Karena kalau diatur di undang-undang percuma bakal atau nanti ada undang-undang khusus tentang amnesti, rehabilitasi, amnestigasi dan abolisi ya. Bisa juga di dalam undang-undang itu. Tapi memang presiden harusnya jeli lah melihat mana tindak pidana yang boleh diamnestikan, diabolisikan, mana tindak pidana yang tidak. Jadi memang korupsi itu tidak digolongkan sebagai extraordinary crime ya, tetapi itu menjadi kejahatan serius di tingkat global. Ada konvensi anti korupsi internasional. Teroris juga demikian, ini sebagai kejahatan-kejahatan yang dinilai serius. Jadi ada teroris, ada korupsi, ada kejahatan HAM berat, itu ya, kejahatan-kejahatan transnasional. Jadi korupsi itu kan transnasional crime, teroris, narkoba. Jadi kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur transnasional crime, ya harusnya jangan diamnestikan. Dan yang serius crime seperti pembunuhan berencana, itu kan kadar kejahatannya luar biasa. Sama ini Pak Sofyan, kan ada yang orang berpikir bahwa bisa jadi Pak, ini bukan masalah semangat pemberantasan korupsi itu menjadi melemah, tapi ini masalahnya ada, contoh lah kita geser Tom Lembong. Ini orang putusannya agak dipandang nih agak ngaco gitu, masa gara-gara menggunakan ekonomi kapitalis kemudian dijatuhkan, mens rea-nya pun tidak ada misalnya gitu kan. Jadi kalau orang yang dipandang dikriminalisasi melakukan tindak pidana korupsi, kayaknya dia pantas untuk dapat abolisi misalnya begitu ya. Nah kalau kasus-kasus seperti itu, apakah Pak Sofyan berpandangan bahwa ya kayaknya kita perlu rem darurat tadi itu, amnesti, kalau memang kasusnya sudah terendus ada kriminalisasi? Jadi kalau presiden misalnya ngelihat ya putusannya tidak adil, ya tidak tepat, ya walaupun kan harus menghormatin hukum ya, hukum harus dianggap benar berdasarkan putusan pengadilan. Ada dimensi kemanusiaan, ya orang ini memang sudah tua, renta, ya dia berkontribusi pada negara gitu kontribusi pada negara, ya, jadi atau ya sebetulnya dia menurut pandangan presiden ada dimensi-dimensi yang secara subjektif lah ya, ada peran gitu ya. Tapi memang kalau itu kan sangat abstrak juga untuk mengukurnya. Jadi yang paling tepat untuk mengukurnya itu adalah ya jenis tindak pidana yang tidak boleh diamnestikan, apapun itu. Ya, jadi kalau dinilai kalau Tom Lembong beda ya. Tom Lembong itu kan dapat abolisi. Artinya ada kesalahan dalam pertimbangan hukum hakim dan keputusan. Itu kalau abolisi kan ada pertimbangan alasan pembenar yang tidak diputuskan oleh hakim ya. Sehingga presiden masuk ke situ, udah salah loh. Ada pertimbangan yang harusnya Anda jeli dalam melihat kasus itu. Jadi kalau menurut saya, ya sayangnya KPK nggak bersuara soal pemberian amnesti ini. Harusnya dia kritis ya. Ini bagaimana KPK kami menerima, pasti presiden sudah memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh gitu kan. Tapi menurut saya sih itu jawaban politis ya. Harusnya dia melihat hitam putih aja. Korupsi bisa nggak diamnesti? Harusnya KPK punya sikap begitu ya. Jadi bukan karena pertimbangan presiden udah tepat atau belum. Jadi crime-nya itu bisa nggak diamnesti? Kalau menurut saya korupsi jangan diamnesti, teroris jangan diamnesti, narkoba jangan diamnesti, pembunuhan berencana jangan diamnesti. Gitu. Nah kalau berarti Hasto ini kira-kira ke depan dalam kasus korupsinya itu berarti tidak akan mungkin bisa diutak-atik. Ya kalau udah diamnesti kan udah memang udah nggak ada upaya hukum apa, nggak ada upaya hukum kecuali ada tindak pidana lain, ada tindak pidana korupsi lain yang belum diputus ya, atau belum didakwakan. Nah itu bisa aja, ya kan. Untuk jadi perkara yang kemarin itu udah nggak bisa dilakukan upaya hukum. Tapi kalau ternyata ada kasus lain baru gitu ya, kasus baru, nah itu baru siapapun penegak hukum itu bisa menyentuh Hasto misalnya gitu ya, sebagai contoh. Nah, apa yang kemudian jadi pelajaran Pak Sofyan? Karena memang kan orang mengatakan bahwa ini ada pertemuan perkawinan kepentingan politik dan hukum di dalamnya.
terutama nampaknya hukum disetir dalam optik politik dalam kasus Hasto ini. Apa yang perlu kita pelajari di situ? Iya, jadi ini memang keputusan politik lah ya. Jadi pertimbangannya bukan pertimbangan integrasi nasional, rekonsiliasi nasional, bukan. Ini pertimbangan politik, ya, kekuatan politik ya antara partai PDI Perjuangan dengan partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan koalisinya. Jadi dia khawatir ke depan friksi makin tajam sehingga dia mengambil keputusan untuk mengamnestikan. Kan Hasto ini sekjen ya, punya kedekatan dengan ketua umum dan memang karir politik di partai politik juga cukup kental, punya basis yang kuat. Jadi pertimbangannya itu. Jadi bukan pertimbangan hukum, ini pertimbangan politik. Tapi ingat, itu ada resiko. Ke depan akan ada koruptor-koruptor lain yang akan diamnestikan oleh presiden, baik presidennya sekarang maupun presiden yang akan datang. Jadi ini titik awal menunjukkan sebuah semangat pemberantasan korupsi negara ini menjadi melemah. Itu. Ya. Terima kasih Pak Sofyan untuk pandangannya. Ya. Karena ini pandangan baru yang belum pernah diperbincangkan dan sangat progresif. Sampai ketemu lagi di Rumah Zaki berikutnya. Ya. Terima kasih.